Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna faman. Ada Rifki, ada Faiza Wirya, ada Aisyah, ada Aurel, ada Fitra, ada Nabila, ada Alfiano, ada Naila, ada Sherin, ada Damara, ada Arta, dan Raihana Akila. Pak Faisal nggak bosan-bosannya mengingatkan untuk tetap semangat belajar, ya insya Allah eh, mungkin kalian akan diinformasikan kapan akan PTM dimulai di sekolah kita. Oke, materi kita kali ini yaitu surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ya. Walaupun Pak Faisal tidak bisa melihat wajah kalian, tidak apa-apa. Mungkin kalian baru bangun tidur atau mungkin ada aktivitas lain mungkin ya. Oke. Langsung saja ini Pak Faisal share ya, nanti tolong dibaca. Tolong kalian baca semuanya ini. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa bisa menyebutkan urutan surat Al-Maidah, lalu urutan surat Al-Hujurat ya. Dan kemudian nomor 3, melanjutkan potongan surat Al-Maidah ayat 2, melanjutkan potongan surat Al-Hujurat ayat 12, melanjutkan potongan surat Al-Maidah ayat 3, melanjutkan potongan surat Al-Hujurat 13. Siswa menjelaskan pesan yang terkandung pada Al-Maidah ayat 2, 3, Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ya. Nanti kisi-kisi ini akan Pak Faisal share dalam bentuk tugas ya, sehingga materinya akan berkaitan dengan apa yang ada pada layar handphone kalian ini ya. Baik, kita mulai saja. Kita langsung ke surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Pak Faisal minta tolong Aurel baca. Surat Al-Maidah adalah surat kelima dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 120 ayat dan termasuk golongan surat Al-Maidah sekalipun ada Tergolongan surat apa? Golongan surat apa? Madaniyah. Madaniyah. Pak Faisal salah tulis nih. Madaniyah. Oke, lanjut. Sekalipun ada ayatnya yang turun di Mekah, tetapi ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yakni sewaktu peristiwa Haji Wada. Surah ini dinamakan Al-Maidah, hidangan, karena membuat kisah para pengikut serta Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka. Al-Maidah, hidangan makanan dari langit, ayat 112. Selain itu, surah Al-Maidah juga disebut Al-Uqud, perjanjian, karena kata itu terdapat pada ayat pertama surah ini, di mana Allah menyuruh agar hamba-hambanya memenuhi janji terhadap Allah maupun perjanjian yang mereka berbuat terhadap sesamanya. Dinamakan juga Al-Munqiz, yang menyelamatkan. Sebab pada bagian akhir surah ini membuat kesaksian Isa Al-Masih terhadap kaum pengikutnya. Oke, sekarang Pak Faisal mau tanya sama Damara. Damara, di sini ada narasi yang di dalamnya ada nama seorang nabi. Nabi siapa itu? Damara. Damara. Ya, Pak. Harta. Harta, di sini ada nama seorang nabi di dalam narasi ini. Siapa nabi ini? Nabi Isa. Nabi Isa. Aisyah Putri.
Ada lagi nama seorang nabi yang lain di sini selain Nabi Isa, Nabi siapa? Nabi Aisyah. Muhammad ya, Pak? Hah? Nabi Muhammad. Suaranya kecil banget, Aisyah. Nabi Muhammad ya, Pak? Ya, Nabi Muhammad. Faiza, Al-Maidah di sini artinya apa sih Al-Maidah? Faiza, Ya, Pak. apa arti Al-Maidah di sini? Jangan makanan. Bagus. Sherin, Ya, surat Pak. Al-Maidah ini surat keberapa, Sherin? Surat Berapa? Surat keberapa? kelima. Surat kelima. Oke, sekarang Naila. Di surat keberapa yang menyatakan umatnya Nabi Isa meminta hidangan? Di ayat keberapa? Naila? 112. 112. Oke. Alfiano. Iya, Pak. Surat Al-Maidah ini termasuk golongan surat Madaniyah. Apa arti Madaniyah? Apa arti Madaniyah? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu arti Madaniyah apa? Turun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Oke, bagus. Hanu, bagus. Turun kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah, ya. Oke. Ada yang bisa? Fitrah, tolong baca Fitrah. Fitrah, Ya, Pak. ya baca tolong. Yang itu bahasa Arabnya. Iya, baca bahasa Arab. Wa ta'awanu Taus dulu, ayo. Taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'anu alal birra Lal birri. wattaqwa Wat taqwa. wattaqwa Lanjut. wala ta'awanu Ta'awanu alal ismi itmi wal wal udwani wat wattaqullah innallaha syadidul syadidul iqab. iqab. Oke, lihat sini. Ikutin Pak Faisal semuanya. Ikutin ya. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Oke, itu tadi ini ada yang alal ismi nih. Salah nih. Alal ismi wal udwan. Wal udwan. Oke. Coba Aisyah Putri baca ini artinya.
dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Lagi. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan hal melampau batas pelanggaran. Lagi. Dan bertakwalah kepada Allah. Lagi. Sesungguhnya Allah memiliki siksa yang berat. Oke, perhatikan ke sini. Ini adalah potongan surat Al-Maidah ayat 2. Artinya apa potongan? Artinya sebelum ayat ini ada ya ada banyak ayat sebelumnya ya. Ayat ini disebut dengan Al-Uqud juga karena isinya perjanjian ya. Ayat ini disebut dengan Al-Maidah karena dia adalah hidangan ya. Ayat ini disebut dengan juga Al-Munqis ya. Oke, ini adalah potongan ya. Potongan. Artinya ada yang lain ya, ada yang lain. Oke, lanjut. Nah, Pak Faisal membagi potongan tadi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua ya. Bagian ketiga dan bagian 4 ya. Potongan ini Pak Faisal potong menjadi 4 bagian. Di sini ada cara membaca. Siapa sih ya? Siapa ini yang coret-coret siapa? Assalamualaikum Pak Faisal. Tolong jangan coret-coret ya. Tolong jangan coret-coret. Pak Faisal sedang menerangkan, kalian bukan kelas 1 SD lagi, bukan ya. Tolong jangan coret-coret ya, nak. Awas lagi menjelaskan ini ya. Kalau mau coret-coret kamu di buku dulu nanti. Namanya bisa izinin Pak Faisal jelasin dulu supaya kamu tidak mendapatkan nilai seperti PTS kemarin. Di sini ada ini enggak? Ada siapa namanya? Siapa namanya tuh? Alfian. Ada nggak Alfian? Nggak ada Alfian di sini. Siapa yang PTS-nya kemarin dapat di bawah 70? Ada? Yang di bawah 70 ada sini? Nggak ada? Jangan salahin Pak Faisal ya kalau misalnya ada yang nggak mengerti tapi nggak ikut Zoom dan juga nggak nanya lagi ya. Atau hasilnya di bawah KKM. Karena bagaimanapun juga Pak Faisal udah ngasih modul dibaca, tolong ya. Zoom usahakan hadir ya, gitu kan. Kalau tidak mengerti ya bertanya di mana tidak mengertinya, biar Pak Faisal bisa jelaskan. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Perhatikan di sini dalam 4 bagian ini, yang pertama adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oke, kuncinya adalah birri ini adalah di bagian pertama ini kebaikan, ya. Yang kedua kuncinya di sini adalah takwa. Ya. Birri ini kebaikan, takwa ya takwa. Nah, sudah pasti kalimatnya positif, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah arti dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Kamu ngeliat aja nih, oh ini ada takwanya. Oh ini ada biri. Biri itu kebaikan dan takwa berpasangan. Maka kalimatnya pasti positif. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Lalu bagian yang kedua, di sini ada kata kuncinya wala. Ya, di sini kalimat negatif dan jangan ya, jangan
Nah, ini dipasangkan dengan ismi. Ismi itu dosa, ya. Kan dengan sin, ya. Kalau dengan sa. Kalau dengan sin nama. Al-ismi kayak bismi itu kan dengan nama bismillahi, dengan nama Allah. Karena dengan sin. Tapi kalau dengan sa di sini dosa, ya, beda-beda tipis, ya. Ismi itu dosa, wal udwan itu melampaui batas, ya. Jadi kalau di depannya ada wala, ini kalimat negatif, dan janganlah, ya, al ismi dosa dan pelanggaran. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah arti dari wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan? Artinya maka di sini ada kalimat negatif, dan jangan. Nah, kalau jangan, tolong menolong itu pasti jangan tolong menolong kepada yang negatif. Ismi wal udwan. Kalau di sini kan nggak ada la-nya. Setelah wawu itu nggak ada la-nya. Langsung dia wa ta'awanu, tolong menolong dalam biri kebaikan, takwa dan takwa, ya. Sampai sini ada paham? Ada yang mau nanya? Halo? Ada yang mau nanya? Pak, kalau misalnya pokoknya ada wala itu tandanya negatif. Suaranya kecil banget, Neng. Suaranya. Pak, kalau misalnya pokoknya yang ada tanda wala itu negatif. Sebentar. Pak Faisal pakai headset dulu sebentar. Kok kecil banget, ya? Bentar. Gimana? Coba. Kalau pokoknya yang ada tanda wala tuh pokoknya negatif kan? Iya, kalau di sini kalimatnya begini, ya. La-nya itu lam alif begini, ya. Nah, beda dengan la-nya tuh lam doangan, ya. Kayak begini nih. Ini kan la nih, ya. Alal ismi wal udwan. Nah, ini kan juga la nih, ya. Tapi kalau la-nya seperti ini, iya negatifnya. Wala ta'awanu gitu, ya. Ada lagi yang mau tanya sebelum Pak Faisal lanjutkan? Oke, kita ke bagian yang ketiga, ya. Ini masih surat Al-Maidah ayat 2 loh, belum ketiga, belum, ya. Nih. Kita ke bagian 3 masih di surat Al-Maidah ayat 2. Wattaqullah. Wattaqullah ini ya bertakwalah kepada Allah, ya. Gampang kan? Innallaha, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, memiliki siksa yang berat. Oke. Sebenarnya surat Al-Maidah itu panjang, Al-Maidah ayat 2 itu panjang banget nih, seperti ini, ya. Surat Al-Maidah ayat 2 itu mana nih? Sebentar. Panjang sekali. Bentar, nah, ini dia. Nih, Bapak Faisal share dulu. Al-Maidah ayat 2. Sebentar, mindahin ini ya nih. Nah, ini panjang kan? Panjang banget nih. Ya, Pak. Tapi Pak Faisal hanya ngambil yang ini aja nih, karena memang pelajarannya nggak sepanjang ini, ya, nggak sepanjang ini. Hanya di mana ini tadi? Nih, hanya di sini aja, ya. Intinya surat Al-Maidah ayat kedua itu adalah jangan tolong menolong dalam perbuatan yang jelek, tapi tolong menolong dalam perbuatan yang apa? Baik, ya. Oke, sekarang Pak Faisal kasih gambaran begini. Barusan kita ngomongin masalah Al-Maidah, potongan surat Al-Maidah ayat kedua, ya, ayat kedua potongannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, di sini birri dan takwa. Tolong menolonglah dalam hal baik dan takwa. Wala, dan jangan ta'awanu, tolong menolong, 'alal ismi. Ismi itu dosa, ya. Wal udwan itu melampaui batas, berarti kan pelanggaran. Intinya di surat Al-Maidah ayat kedua ini kita nggak boleh tolong menolong dalam perbuatan yang buruk. Tapi kita nih menolong
sama itu dalam perbuatan yang baik. Oke, sekarang Pak Faisal mau tanya sama Pevita. Salah satu contoh kehidupan sehari-hari untuk tolong-menolong dalam kebaikan apa kira-kira? Satu aja, Pevita, coba sebutin. Membantu Membantu apa? Membantu memberikan contekan gitu. Kan sama-sama membantu, Pak. bukan membantu teman yang Kesulitan. Oke. Sekarang Pak Faisal mau tanya sama Naswa. Naswa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan itu artinya tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui batas pelanggaran. Contohnya apa, Naswa? Apa contohnya? Ada Naswa di sini? Ada, Pak. Oke, jawab pertanyaan Pak Faisal tadi. Ayo. Naswa, bisa? Atau nyerah? Oke, sekarang ke Alfiano. Pak Faisal tanya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan itu artinya tidak boleh tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran. Contohnya apa, Alfiano? Contohnya apa, Alfiano? Oke, nggak ada suaranya. Sekarang Damara, apa contohnya Damara? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Apa contohnya Damara? Oke, nggak ada suaranya lagi. Febriani, apa contoh dari wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan? Febriani. Suara Pak Faisal kedengeran nggak? Nggak dengeran, Pak. Oke, ini Beneran, Pak. Damara, Febriani, Alfiano tidak menjawab ya. Pak Faisal nggak tahu apakah kalian mendengarkan, menyimak, atau sedang melakukan kegiatan yang lain karena video kalian tidak terlihat ya. Pak Faisal sudah menyampaikan ya. Oke, makanya Pak Faisal rekam ini. Lalu Pak Faisal mau tanya sama Fikri. Fikri, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Contohnya apa, Fikri? Tidak ada kabar juga, ya. Tidak ada kabar juga ya. Oke, Hanum. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya apa, Hanum? Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan Oke. melampaui batas. Terima kasih, Hanum. Naila, contohnya apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Contohnya apa, Naila? Ngasih contekan pada Ngasih saat ulangan. Ngasih contekan saat ulangan. Oke, boleh. Jadi di sini intinya Al-Maidah ayat 2 adalah dua ya. Yang pertama tolong menolong dalam kebaikan dan juga jangan tolong menolong dalam hal yang tidak baik ya. Oke. Di Al-Maidah ayat 2 ini apakah ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Apa sudah cukup mengerti? Sherin mengerti? Rifki mengerti? Insyaallah, Pak. Nabila ngerti? Priyo ngerti? Ngerti, Pak. Putri? Ngerti, Pak. Faiza? Ngerti, Pak. Aurel? Insya Allah, Pak. Naila? Insya Allah, Pak. Alfiano? Ngerti, Pak. Fitrah? Ngerti, Pak. Damara? Insya Allah, Pak. Arta? Insya Allah, Pak. Raihana?
Ngerti, Pak. Naswa? Naswa? Insyaallah. Hanum? Ngerti, Pak. Pevita? Insyaallah, Pak. Febri? Insyaallah. Keisha? Ngerti, Pak. Oke. Pak Besta sekalian absen ya. Apakah kalian menyimak apa enggak? Oke. Kita lanjut ke ayat berikutnya, Al-Maidah ayat 2. Oke. Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 3. Tadi 2. Maaf, Pak. Tadi saya keluar sendiri. Iya. Oke. Nyalanya jelek. Kita ke Al-Maidah ayat 3. Pak Faisal, bacakan, kalian mendengarkan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Nih dina. Pamani deturro fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil ismin. Fa innallaha ghafurur rahim. Oke, ini sebenarnya Al-Maidah ayat 3 panjang ya, tapi yang diambil potongannya dari sini ya. Dari al-yauma sampai sini nih sebenarnya ya. Nah, ini aja. Di sini Pak Faisal nambahin saya, tapi nanti kita yang mau kaji yang ini aja. Oke, di sini Pak Faisal sudah membagi menjadi beberapa bagian ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, Pak Faisal sekarang minta Mas Priyo baca, Mas. Baca Arabnya. Yang pertama, Pak. Iya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ya Isal. Ya, pecah, Pak. Ya. Oh, pecah. 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 Oke, Pak Faisal cari lagi. Gimana? Udah lihat? Itu al-yauma apa, Pak? Nggak kelihatan. Ya isal ladzina kafaru. Oke. Al-yauma ya isal ladina kafaru min dinikum. Artinya Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu. Mengalahkan agamamu. Oke, lanjut. Fala Syauhum tahsyauhum wakshaun. Artinya apa? Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Oke. Lanjut. Al-yauma akmaltukum dinakum. Oke, terjemahnya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Lanjut. Mamtu alaikum nikmati. Apa ini? Apa terjemahnya? Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Lagi. Waraditul kumul Islam Madinah. Oke, artinya apa? Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Oke, sini Pak Faisal jelasin ya. Dengerin, diperhatikan. Ini ada cara baca Latinnya ya di sini. Pak Faisal sudah ketikkan. Nanti kamu tinggal apa namanya bisa menggunakan ini bagi yang belum bisa membaca Al-Quran lancar ya. Al-yauma pada hari ini ya isal ladzina kafaru min dinikum. Orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkanmu. Fala taksyauhum.
Jangan kamu takut kepada orang kafir, mereka wakshauni, takutlah kepadaku. Nah, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama. Sebentar, ini ada anak nangis, kenapa ya? Sebentar ya. Apa sih, Mi? Itu, Mi? Siapa, Mi? Anak siapa nih? Diapain? Hah? Sebentar ya. Ada apa sebentar? Bapak ngecek dulu, takutnya ada apa. Sebentar ya. Oke, maaf terjeda ya. Ada apa namanya? Ada anak pengen sekolah, tapi kayaknya nggak siap tuh. Anaknya teriak-teriak di jalanan ya. Nggak tahu apa penyebabnya, tapi itu sampai nyemplung-nyemplung comberan, itu kasihan banget itu. Mungkin nggak siap karena mungkin ya hari ini kan di Bekasi itu sudah PTS. Pak Faisal kan tinggal di Bekasi, sudah PTS, jadi anak-anak itu mungkin nggak mau sekolah sampai apa namanya teriak terus Crowell, tahu Crowell nggak? Apa namanya memberontak gitu kan? Memberontak. Oke, kita lanjut. Jadi itu surat Al-Maidah ayat 3 nih Pak Faisal, jelaskan lagi, ulangi lagi. Jelas apa, kelihatan nggak nih tampilan PowerPoint-nya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi di sini surat Al-Maidah ayat 3 ini yang pertama ada 4 bagian yang Pak Faisal potong biar kalian bisa memahaminya gampang.
Bagian pertama adalah hari ini orang-orang kafir berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Lalu bagian yang kedua, sebab itu jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, ya, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Oke. Oke, dengarkan lagi. Nah, di Al-Maidah ayat 3 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala itu ridho dengan agama itu lakumul Islam Madinah. Nah, teksnya itu adalah Allah ridho terhadap agama Al-Islam Madinah. Agamamu itu Allah sudah ridho, ya. Nah, hanya itu saja yang bisa Pak Faisal bisa jelaskan di Al-Maidah ayat 3 ini, ya. Adapun nanti cara bacanya sudah ada di situ, ya bagi yang belum lancar tulisan Arabnya, ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Enggak, Pak. Ya, oke. Enggak, Pak. Jadi kalau ada kalimat al-yauma ya'isal ladzina kafaru, ya. Pada hari ini orang kafir berputus asa, ya, dari agama kalian. Terus ada kalimat lagi al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu nikmati, dan aku cukupkan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan Allah ridho terhadap Islam sebagai agama kalian. Itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Paham ya? Oke, sekarang Pak Besar mau tanya sama Pevita. Surat Al-Maidah ayat kedua, pesannya apa? Pesannya, Pak. Ya, Al-Maidah ayat 2. Ayo. Apa pesan Al-Maidah ayat 2? Siapa yang tahu? Iya, Tidak Pak. boleh Tolong-menolong dalam keburukan, tapi Ah. harus menolong dalam kebaikan. Iya, itu siapa tadi yang jawab tuh tadi? Ais. Ais. Oh, jadi tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan. Sekarang ada yang tahu Al-Maidah ayat 3 apa pesannya? Al-Maidah ayat 3 apa pesannya? Yang barusan Bapak saya jelaskan. Nabila, apa pesannya? Al-Maidah ayat 3. Apa? Allah telah meridhoi agamaku dalam Islam. Ya, telah meridhoi Islam sebagai agama, ya. Hanya itu saja ya pesannya, ya. Dan orang kafir itu sangat kecewa berat, ya, karena Islam itu semakin luas, ya, dan diterima banyak pihak. Oke. Dari sini kita coba menghitung, ya, menghitung huruf hijaiyah yang ada pada narasi berikut. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Oke. Sekarang coba dihitung huruf hijaiyah ini ada berapa menurut kamu? Iya, Pak. Silakan, yang warna merah ini. Apa perlu Pak Faisal gedein ya? Warna hitam aja, Pak, biar beda samping bawahnya. Oke nih. Boleh ini digedein warna hitam ya. Dikasih gede. Bentar, ini digedein. Sekarang kalian coba hitung ada berapa huruf hijaiyah di sini. Yang sudah tahu, apa namanya, kasih tahu Pak Faisal ada berapa. Silakan hitung. Eh, 25, Pak. Berapa? 25. 25. Oke, coba kita hitung satu-satu ya. Ya, Bu. Ini alif 1 ya. Alif. Ya. Lalu lam 2 ya. 2, Terus ya. 3, Ya. Wawu
4, Mim. 5, Ya. 6, Hamzah. 7, Sin. 8, Alif lagi. 9, Lam. 10, Za. 11, Ya. 12, Nun. 13, Kaf. 14, Fa. 15, Ro. 16, Waw. 17, Alif. 18, Mim. 19, Nun. 20, Dal. 21, Ya. 22, Nun. 23, Kaf. 24, Mim. 25. Weh, 25 ya. Jadi ada 25 di bagian ini ya, di bagian ini. Oke, sekarang Pak Faisal mau jelasin tentang kalimat ya. Ini satu kalimat ya. Ini satu kalimat. 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 Yang ini satu kalimat. Kalau di kita kata namanya. Jadi ada berapa kalimat di sini atau kata di sini? 6, Pak. Ada berapa? 7. Berapa? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana 7-nya? Yang itu beda Pak warnanya kata Pak. Yang ini, alif. Merah nih atas ini. Yang minnya itu kata Bapak beda sendiri. Iya, memang beda nih. Ini beda harusnya. Pak Faisal nyari warna yang, nah ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa kata? 6, Pak. Nah, ya. Oke, di sini perhatikan. Ada berapa kata yang sama seperti ini? Ya, ada berapa kata yang sama seperti ini? Al-yauma nih. Ada berapa kata yang sama dengan al-yauma? Kita cari di sini. Di barisan ini ada yang sama nggak di baris pertama? Ada Pak di akhirnya. Oke, di akhirnya ada, ketemu. Lalu mana lagi kita cari di sini? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ada berapa kata yang sama? 2. Dua. Oke. Nah, kenapa seperti ini? Supaya kalian bisa membedakan antar kalimat ya. Al-yauma yang pertama dengan al-yauma yang kedua ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Sebelum kita ke Al-Hujurat ayat 2 dan 3. 12-13. Ada pertanyaan Al-Maidah ayat 2 dan 3? Gampang kan? Gampang kan? Gampang banget kalau Al-Maidah ayat kedua itu tentang wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau Al-Maidah ayat 3, al-yauma yasal ladzina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawun ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah ayat 3 itu menjelaskan tentang Allah ridho kepada agama kalian yaitu Islam. Kemudian Al-Maidah ayat kedua adalah jangan tolong menolong dalam keburukan, tapi tolong menolong dalam kebaikan. Mudah kan? Ya nggak? Mudah nggak? Mudah apa nggak? Mudah. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Faisal lanjut ke Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Siap ke Al-Hujurat 12-13? Siap. Siap. Oke. Sekarang Pak Faisal buka dulu buku PAI
siswa kelas 6. Kalian kalau itu apa namanya mau belajar nggak nangis-nangis kan? Nangis-nangis nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kira nangis-nangis. Kayak tadi tuh anak, ya Allah sampai kejeblos comberan begitu ngambeknya, yang nggak mau sekolah. Pak Faisal kan di rumahnya kan deket pinggir jalannya, cuma beda satu rumah, jadi aktivitas di pinggir jalan tuh kedengeran banget. Kayak kalau ada pengamen yang bawa musik tuh, terus apa namanya motor, mobil ya, itu kedengeran banget. Jadi kalau lagi zoom gini nih, itu suara motor mobil kedengeran. Kalian dengar nggak motor mobil atau anak tadi teriak? Kenapa? Iya kan? Berapa? Karena deket banget ya. Cuma beda satu rumah soalnya. Udah kelihatan belum ini apa namanya Al-Hujuratnya? Belum. Belum Belum, selesai. Pak. Belum. Ini lama banget nih. Bentar. Pak Faisal menggunakan buku yang Kemendikbud dulu ya, karena yang biru itu yang kalian pegang itu yang biru itu tidak ada PDF-nya. Oh, jadi yang ada PDF-nya adalah yang dari Kemendikbud, tapi nggak apa-apa, sama aja isinya ya. Sama aja isinya. Oke, kita dari Pak Faisal share. Oke, silakan dibaca siapa namanya? Raihana, baca Raihana. Dari atas, Pak. Iya, dari sini. Ayo. Surat Al-Hujurat. Pada ayat ke-12 dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing karena Tapi izin ke toilet, Pak. Ya. diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Pada surat Al-Hujurat ayat 49 Bukan. 12 Mm-mm. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari kesalahan orang lain bergunjing karena semua itu perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah dan jauhi larangannya termasuk bergunjing, menceritakan kejelekan orang lain, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena melanggar larangan Allah, segeralah bertobat dan berdakwah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Oke. Perhatikan di sini. Di dalam surat Al-Hujurat ini, ya, tadi Raihana sudah membacakan bahwa isinya adalah jangan menggunjing, jangan mencari kesalahan orang lain, jangan ngomongin orang lain atau gibah, ya. Untuk apa? Kok nggak boleh? Karena bisa jadi yang kita omongin terhadap orang lain itu tidak benar, ya. Nah, di zaman sekarang nih kan kalian megang handphone, ya enggak? Di handphone itu banyak aplikasi media sosial. Di aplikasi media sosial itu banyak berita-berita yang datang kepada kalian, ya, ke handphone kalian itu
apapun berita itu ada, ya, yang baik, yang bermanfaat, ataupun yang tidak bermanfaat. Maka ketika kalian mendapatkan berita yang baik dan bermanfaat, sikap kalian itu bagaimana? Ketika ada berita atau informasi yang baik dan bermanfaat, bagaimana sikap kalian? Ayo. Berterima kasih, Pak. Berterima kasih boleh. Ketika ada informasi atau berita yang tidak baik atau tidak bermanfaat, apalagi ngomongin orang, ya, atau menggibah orang, atau menjelek-jelekan orang, atau berita provokasi, maka bagaimana sikap kalian? Menegurnya, Pak. Dengan baik. Boleh. Boleh negurnya apa lagi? Minimal kita tidak usah men-share informasi itu kepada yang lain. Atau kita langsung menghapus informasi yang ada nada provokatifnya atau nada menjelekkan satu pihak, ya, atau apa namanya, berita yang kurang pantas untuk dibaca. Minimal kita menghapus atau tidak men-share ke yang lain. Paham sampai sini? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa bisa jadi, ya, informasi itu kalau kita share, ya, belum tentu kebenarannya dan itu bisa menimbulkan dampak yang tidak bagus. Sampai sini ada paham? Ada pertanyaan? Ini adalah berkaitan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Oke, kita lihat Arabnya sekarang. Al-Hujurat ayat 12, ya. Al-Hujurat ayat 12. Perhatikan di sini. Ikutin Pak Faisal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yo. Ya ayyuhalladzina amanu. Ijtanibu kasiram minadzonni inna ba'dadzonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nih dengerin nih, Pak Faisal terjemahin nih. Nanti Pak Faisal tanya nih, pesan isi dari surat Al-Hujurat ayat 12 nih, perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran. Jauhilah sebagian besar
minal dzanni, dari prasangka. Awalnya prasangka. Kata Allah, orang beriman, kalian jauhilah sebagian besar dari prasangka. Inna ba'da dzanni, sesungguhnya sebagian besar prasangka itu ismun. Itu tadi pakai sa, ismun. Artinya apa tadi? Ismi apa? Pakai sa. Tadi. Do, sa. Atau dosa. Ya enggak. Tadi kan ada kan di surat Al-Maidah itu kan? Ya enggak? Ismun itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain nih. Wala kalimat negatifnya. Wala lama lip nih. Tajassasu. Wala lagi nih. Jangan yaktop gibah. Gibah tuh ngomongin orang. Ba'dukum ba'do, di antara kalian. Ayuhibbu, emang kamu suka? Ayuhibbu. Nah. Ayuhibbu, kamu suka nggak? Ahadukum, di antara kalian, ayak kula, bahwa kalian tuh makan. Kula tuh makan. Lahma, daging. Akhihi, saudaranya, mayitan, yang sudah mati. Mayit, mayitan. Ini masdar, mayit, sama dengan mayit, ya, mayitan, mayat, bangke. Kamu suka nggak di antara kalian makan saudara kamu yang sudah jadi bangke? Suka nggak? Suka nggak? Woi, ditanya. Apa? Ya nggak suka kan? Makanya dikasih jawaban fakarihtumu, pasti kamu jijik. Ya nggak? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu at-tawwab, penerima taubat, ya. Tawwab itu penerima taubat. Asal kata dari taubatan, ya. Bukan taubatan, maksudnya ya satu seakar kata dengan taubatan. Rahim, Maha Penyayang. Jadi di sini artinya kita orang beriman disuruh jauhi prasangka karena sebagian prasangka itu sebagian besarnya adalah dosa. Nah, dosanya itu kenapa? Karena cari-cari kesalahan orang lain, ngomongin kejelekan orang lain di antara kalian. Gak suka kan kalau karena ngomongin dan kejelekan orang lain itu diumpamakan seperti makan bangke saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Pasti jijik ya. Pasti jijik, nggak mau ya. Ini kalimat ini apa namanya langsung kena banget ya. Pak Faisal juga apa namanya kadang-kadang suka ya Allah astagfirullahaladzim. Nah, tawwabur rahim, istighfar ya. Kalau sudah kayak begitu istighfar, bertobat ya Allah, ini mulut sering ngomongin saudara, ngomongin tetangga yang enggak ya. Di sini ada kalimat innallaha tawwabur rahim. Kalau udah kayak begitu taubat, istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun. Oke. Sekarang Pak Faisal mau tanya sama kalian. Di sini ada beberapa kata yang sama ya. Di antaranya ada kata wala. Ada berapa di sini wala? Coba cari. Ada berapa wala di sini? 2, Pak. 2. Bagus. Bapak. Berapa? 2. 2. Ada 2. Sekarang ada berapa kata apa namanya? Bentar. Oh, bukan di sini. Bukan di sini. Ada berapa kata Allah di sini? Ada berapa kata Allah di sini? Ada berapa kata Allah di sini? 2, Pak. 2 juga. Oke. 2 juga. Oke. Di sini Pak Faisal mau bertanya sama Sherin. Pesan surat Al-Maidah ayat 2 apa tadi Sherin? Ayo. Nabila, Al-Maidah ayat 2 pesannya apa tadi Nabila? Nggak tahu. Putri, apa pesan Al-Hujurat ayat 12?
Kita harus mengabaikan berita yang tidak benar, yang belum tentu benar. Ya. Ini kalau Al-Hujurat ayat 12 ini dikaitin sama kekinian itu ketat, pas banget ya. Di WA itu banyak berita seliweran-seliweran yang belum tentu kebenarannya. Jadi berhati-hati, abaikan berita yang provokatif, yang menjudutkan orang lain, tidak usah dibaca ya. Tidak usah dibaca karena sudah ada ranahnya ya. Pihak-pihak yang berwajib yang sudah akan ngurusin kayak begitu-gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya di sini? Naila. Naila. Neng. Naila. Oke, nggak ada. Naila bikin satu pertanyaan buat temanmu di sini. Ayo, tentang terserah kamu mau Al-Maidah 23 atau Al-Hujurat ayat 12. Bikin satu pertanyaan buat temanmu situ Naila. Bentar, Pak, bentar. Ya. Jangan lama-lama. Udah belum? Arti Al-Maidah ayat 2. Buat siapa? Siapa aja yang mau jawab? Nah, siapa yang mau kamu tunjuk nama siapa yang suruh jawab? Apa Pevita atau Faris atau Damara atau Keisha, siapa terserah. Buat Arta. Arta, Al-Maidah ayat 2. Pesan atau arti terjemahnya apa? Kita tidak boleh saling membantu yang membuat dosa. Oke. Fitrah. Fitrah. Nggak tahu tuh Fitrah kemana. Makan nasi goreng kali. Hanum. Dom. Iya, kenapa, Pak? Betul nggak itu tadi si Arta jawabannya? Betul. Benar. Yakin? Iya, kayaknya. Oke, Pevita, pertanyaan dari Pak Faisal. Apa pesan dari surat Al-Hujurat ayat 12 tadi? Apa? Barusan dijelasin. Aurel, apa pesan Al-Hujurat ayat 12? Aurel. Faris, apa pesan Al-Hujurat ayat 12? Apa pesannya? Alfiano, Al-Hujurat ayat 12, apa pesannya? Menjauhi sifat prasangka. Iya, menjauhi sifat prasangka buruk ya. Wala tajassasu, nggak boleh cari-cari kesalahan. Wala yaktab, nggak boleh gibah. Ya, 2 tuh. Nggak boleh gibah, nggak boleh cari-cari kesalahan orang lain. Pertanyaannya adalah buat Priok. Kalau di pengadilan itu nyari kesalahan orang lain bukan? Kan ngomongin kesalahan orang lain itu. Si Anu bunuh, si Anu kait kasus Subang. Kasus Subang itu kan eksploitasi informasi tentang pembunuhan Subang itu kan seakan-akan menyudutkan satu orang. Oke. Berita-berita yang datang dan netizen, komentar-komentar netizen itu yang dibaca ada di YouTube ataupun di medsos yang lainnya itu sering mengarah provokasi dan juga informasi yang valid dari pihak berwenang. Oke, bagaimana kamu menanggapi itu? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Kalau kayak pengajian gitu ada hakimnya itu Mm-mm. nggak apa-apa ngomongin orang lain kalau ada orangnya dengerin. Ya, oh gitu. Kalau Apa lagi? orang yang dibicarakan nggak dengerin dosa baru Pak. Oh, oke. Boleh. Oke, gini. Pak Faisal kasih tambahan. Kalau dalam pengadilan ya atau ranah hukum itu untuk mencari keadilan dan kebenaran, paham ya?
ya. Tapi kalau tidak pada ranah hukum, maka mana mungkin ada tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Paham ya? Paham? Jadi kenapa di pengadilan boleh ngomongin kejelekan orang lain? Karena untuk mencari kebenaran dan keadilan, rasa keadilan. Paham ya? Tapi kalau kita nih ngomongin orang nih, ada teman kita jalan nih, ya enggak? Kita omongin, kita gunjingin. Ada tetangga punya habis beli kursi baru, kita omongin gitu kan. Itu bukan dalam rangka mencari kebenaran atau keadilan, bukan. Itu karena pengen ngomong aja, ya. Tapi kalau di pengadilan itu untuk mencari kebenaran dan rasa keadilan, ya. Oke, itu adalah Al-Hujurat ayat 12. Sekarang kita masuk ke Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan. Oke, Mas Rio, baca lagi. Ini. Al-Hujurat ayat 13, yuk. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, silakan. Ya ayyuhan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari Wa unsa. wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Terjemahnya tolong baca Faiza. Faiza Wirya baca terjemahnya. Saya Faiza baca terjemahnya. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dan antara kamu dan di sisi Allah ialah orang yang paling berkah. Sesungguhnya Allah bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Maha teliti. Oke, ikutin Pak Faisal. Ya ayyuhan nasu. Ayo. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Pasal terjemahin ini. Ya ayuhan nas, hai manusia. Di sini tidak ada kata beriman ya. Di sini panggilan semua manusia. Hai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kalian min dari zakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan dari perempuan. Wa ja'alnakum dan dari keduanya ini kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila ya jadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dari manusia laki-laki yang satu dan dari seorang wanita yang satu, Allah menjadikan kita itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dita'arofu supaya kenal. Wah ini loh tuh bangsa apa namanya Melayu. Ini bangsa apa namanya Indonesia. Ini bangsa Cina. Ini bangsa India, ini yang kulit merah India, yang kulit kuning mungkin apa ya? Cina ya, yang kulit sawo mateng Melayu gitu kan. Nah, lita'arofu supaya kenal. Kalau matanya sipit berarti dari Korea, dari Cina, dari Jepang ya. Kalau matanya belok dari mana? Dari Kalisari matanya belok. Dari sekian banyak bangsa-bangsa dan suku-suku itu ya yang berbagai macam budaya, bahasa, adat istiadat, warna kulit, bentuk wajah, bentuk muka ya. Sesungguhnya akramakum yang paling mulia itu indallahi di sisi Allah atqakum yang bertakwa. Nah, jadi nggak peduli dia mau matanya belok, mau matanya sipit, mau kulitnya putih, kuning, merah, apa sawo mateng, nggak peduli, ya kata Allah. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi kata Allah di sisi aku. Nah, kalau nggak bertakwa nggak mulia. Innallaha sesungguhnya Allah itu alimun maha mengetahui dan khabirun dan dia maha teliti dan dia akan mengabarkan tentang apa yang dilakukan. Oke. Di sini Al-Hujurat ayat 13 menceritakan tentang beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, budaya ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berbagai macam. Di sini tapi manusia ya yang jadi apa namanya objek penciptaan apa perhatian ini adalah bermacam-macam suku bangsa ya. Gampang kan? Jadi tahu kan? Oh Al-Hujurat ayat 13 itu ternyata begini loh isinya tentang beraneka ragamnya suku-suku dan bangsa-bangsa yang Allah telah ciptakan. Dan yang paling bertakwa adalah orang yang mulia. Atau orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Surat Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar atau sekat-sekat. Nah, mengapa disebut itu? Karena dulu ya nanti Pak Basar kasih modulnya lah biar apa namanya baca kalian nanti. Nah, surat ini posisinya di Al-Quran, surat Al-Hujurat ini surat ke-49. Oke. Sekarang Bapak Ustaz tanya, one by one. Siapa yang bisa jawab? Tapi sebelumnya Bapak Ustaz kasih tebakan dulu. Kalau kepiting itu satu. Ada kepiting nih satu. Nah, kalau misalnya dua, apa namanya? Kepitingnya satu. Kalau dua, apa namanya? Dua kepiting. Jepitannya ya kan, Pak? Enggak. Kepiting satu nih. Tahu-tahu jadi dua. Apa namanya? Kepiting dua. Dipotong. Hah? Apa yo? Oh, Jadi apa? Ayo. Kepiting satu, tahu-tahu jadi dua.
Apa namanya? Kepiting 2. Kurang pas. Ayo. Kepiting potong. Kepiting-kepiting. Kepiting. Iya. Kepiting 1 nih, tahu-tahu jadi 2. Namanya kepotong namanya. Kan kepitingnya 1, tahu-tahu jadi 2, kepotong namanya. Sebelah 2. Kebelah 2. Oke, lagi nih. Kue apa yang tengahnya bolong? Donat. Kalau orang tengahnya bolong apa? Orang sundel bolong. Sundel Apa? bolong, Pak. Bukan. Oh, banyak kan sinetron nih. Nah, kan. Ayo, apa? Tadi kan udah bener. Kue yang tengahnya dibolong, kue donat. Itu bener. Cepet buat kamu. Sekarang orang yang tengahnya bolong. Ya, sundel bolong, Pak. Bukan. Nyerah. Orang kue donat gimana sih? Ini tanyain orang, Bang. Tadi kan itu. Lah tadi kan Bapak sudah bilang orang kue donat bolong. Kan orang yang tengahnya bolong, orang kue donat. Nah. Lagi. Orang apa yang kalau dipanggil nengok ke atas? Burung hantu, Orang kalau dipanggil, Bang. Bang. Gitu. Kan kalau kamu beli somai, Bang, apa nengok ke atas? Enggak kan sekarang ada abang-abang kalau dipanggil nengoknya ke atas. Bang, oi, gitu. Orang apa? Hah? Panggil malaikat. Panggil malaikat. Gimana, Hah? Orang gali sumur. Orang kali sumur. Iya, orang gali sumur, Bang. Oi, embernya nih, Bang. Oh iya, lemparin aja gitu. Ya enggak? Iya. Apa juga sih? Nah, iya emang begitu, gimana? Oke, lanjut. Sekarang Pak Pestel kasih narasi nih, ya. Kalian tebak mana yang kompatibel, mana yang sesuai dengan Al-Maidah ayat 23 atau Al-Hujurat 12 dan 13. Dengarkan baik-baik narasinya. Sudah biasa jika Jakarta itu ada musim hujan. Dan musim hujan yang lebat ini terkadang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah Jakarta yang dekat dengan bantaran kali. Nah, banjir itu menjadi satu kendala, masalah bagi dinas terkait. Ketika banjir datang, penghuni atau warga yang tinggal di bantaran kali itu harus mengungsi. Ya. Nah, ketika mereka mengungsi, banyak warga yang membantu. Di antaranya membuatkan dapur umum, sarana kesehatan umum, dan juga MCK umum agar warga yang terkena dampak banjir ini dapat dapat diringankan bebannya oleh warga yang tidak terkena banjir. Oke, narasi ini kompatibel atau sesuai dengan surat yang mana, ayat yang mana? Ya. Al-Maidah ayat 2 bukan, Pak? Yang lain? Al-Maidah ayat 2, Pak. Yang lain? Ayat 2. Maidah ayat 2, Pak. Bagus, Al-Maidah ayat 2. Di mana letak kesesuaiannya? Di mana? Tolong menolong. Tolong menolong. Oke, bagus. Lagi nih, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Kalau kamu dengerin tadi penjelasan-penjelasan tadi, kamu bisa jawab ya. Jawab. Dengerin. Kepalanya merah, badannya hijau kalau jalan muter. Mundur. Kepalanya merah, badannya hijau. Kalau jalan mundur dia. Boto hijau.
Bukan. Anak aja. Siapa yang di rumahnya masang obat nyamuk? Enggak. Enggak. Nah, kamu cari tuh download gambar di internet tuh obat nyamuk tuh. Palanya merah, badannya hijau, kalau jalan mundur ya. Oke, perhatikan narasi berikut. Dengerin baik-baik. Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau. Dan ribuan pulau itu diduduki oleh berbagai macam budaya dan karakter adat istiadat manusia Indonesia yang berbeda-beda. Bahasanya pun berbeda-beda. Keragaman dari budaya, bahasa, dan juga adat istiadat ini menjadi sumber daya bagi Indonesia. Walaupun berbeda, tetapi tetap bersatu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia wajib bersyukur karena banyaknya keanekaragaman dari mulai budaya, adat istiadat, bahasa, dan juga lain-lainnya. Ini menandakan Indonesia termasuk bangsa yang sangat menghargai dan menghormati keanekaragaman dari banyaknya budaya dan suku-suku serta bahasa. Oke. Narasi tersebut sesuai dengan surat apa dan ayat berapa? Al-Hujurat ayat 13. Yang lain? Al-Hujurat ayat 13. Yang lain? Ayat 13. Ayat 13. Ayat 13, Kak. Suratnya? Hujurat. Al-Hujurat. Al-Hujurat itu surat keberapa sih? Surat keberapa? 49. Surat 49. Kalau Al-Maidah ayat keberapa? Surat keberapa? 5. 5. Oke, yang tadi adalah Al-Hujurat ayat 13 ya, karena ada suku-suku dan bangsa. Gampang kan? Kalau udah paham mah gampang, ya enggak? Lagi. Dengerin baik-baik nih. Ada lemari gede. Muatnya 1 gajah. Ya, ada lemari gede, muatnya 1 gajah. Bagaimana caranya masukin gajah itu ke lemari itu? Ayo. Gajah dikecilin. Kok gajahnya dikecilin? Gimana caranya gajahnya dikecilin? Ayo. Kulkasnya digedein. Dengerin. Ada lemari gede, muatnya 1 gajah. Gimana cara masukin gajah ke lemari itu? Lemarinya dibuka. Lemarinya dibuka, terus Dimasukin. gajahnya dimasukin. Nah, sekarang ada kuda Nil mau masuk ke lemari itu. Gimana caranya? Kan ada gajahnya. Keluarin gajahnya. Dikeluarin gajahnya, terus kuda Nilnya. Masukin ke Daniel. Oke. Sekarang ada badak juga mau masuk ke situ. Gimana caranya? Sedangkan ada kuda Nil. Keluarin. Oke. Kuda Nil keluarin, badaknya dimasukin. Masukin. Nah, sekarang ada kucing mau masuk ke situ. Sedangkan di situ ada kuda Nil, ada badak. Gimana caranya? Badannya dikeluarin, badaknya dikeluarin, kucingnya dimasukin. Dikeluarin, Pak. Kucingnya kan kecil. Oh iya betul, bagus. Nabila bagus. Ya iya, nggak usah dikeluarin, kan kucing kecil. Masukin aja. Tapi nanti kalau dimakan gimana, Pak? Yang makan kamu. Yang makan kamu. Ini analogi ya, bagaimana kamu tidak terpancing dan selalu berpikir untuk mengaitkan ya, mengaitkan antara satu, yang kedua dan ketiga dengan keempat, kelima, keenam, coba dikaitkan. Ya. Oke, perhatikan narasi berikut. Faisal itu
orang yang suka, jangan Faisal lah, siapa ya? Enggak apa-apa deh, ke Faisal aja deh ya. Suatu ketika Faisal didatangi oleh teman-temannya di rumah. Dan ketika berkumpul, mereka membicarakan segala macam hal. Dari mulai politik, ekonomi, budaya, sampai kepada masalah COVID. Pembicaraan-pembicaraan itu akhirnya semakin lama semakin meruncing kepada arah yang tidak baik. Ya. Sehingga pembicaraan itu terkadang sering menyudutkan pemerintah dan juga sering memberikan satu data yang tidak pasti, yang belum tentu kebenarannya. Dan ketika itu Faisal mencoba memberikan satu saran agar tidak melanjutkan obrolan ini karena khawatir obrolan ini akan berdampak tidak baik dan tidak bermanfaat. Oke, narasi tersebut sesuai dengan surat apa, ayat apa, berapa? Al-Hujurat ayat Ayat 12. Ayat 12. 12, Pak. 12. Bagus. Al-Hujurat ayat 12. Sekarang Pak Faisal bacakan narasi teks ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Surat apa itu? Ayat berapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kuncinya birri takwa. Al-Maidah Ayat 2. Bagus. Al-Maidah ayat 2. Ada kuncinya di situ, ya. Kuncinya adalah birri dan takwa. Lalu wala, dan jangan ismi dosa, wal udwan. Itu kuncinya. Lalu innallaha inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum qabaila su'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian mengerti, agar kalian memahami, mengenal. Lita'arafu, mengenal, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia adalah yang bertakwa di sisi Allah. Itu surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat berapa? 13. 13. Oke. Kamu udah paham ya? Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhi, jauhi. Kasiran, sebagian besar, dzanni, prasangka. Inna ba'da dzanni ismun. Sesungguhnya prasangka itu sebagian besarnya dosa. Wala, ada kalimat negatif. Tajassasu, mencari-cari kesalahan, jangan. Wala yaghtab, enggak boleh gibah. Ba'dukum ba'do, ya. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri, suka enggak? Fakarihtum. Jijik kan? Nah, itu surat apa? Ayat berapa? Al-Hujurat ayat 12. Ayat 12. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita kembali ke awal tadi. Tujuan pembelajaran ini. Pak Faisal share. Apakah kalian yakin bisa menjawab pertanyaan 10 ini? Insya Allah, Pak. Oke, kalau gitu yakin bisa, Pak Faisal akhiri video Zoom materi hari ini. Ikutin Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu
Asyhadu alla alla ilaha ilaha illa anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik. ilaik. Ya Allah, berikan pemahaman dan kecerdasan kepada peserta didik kami dan kesehatannya buat kami semuanya ya Allah. Amin. Pak Faisal akhiri dan mohon maaf yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri Pak Faisal sendiri. Salam buat ayah bunda kalian semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tanpa bantuan mereka Pak Faisal nggak bisa apa-apa. Ya, Pak Faisal akhiri. Dijawab pelatihannya yang ada di GC. Pak Faisal akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Oke, Pak Faisal tutup ya.